Baik Bang Abdul, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tema yang kita bahas yaitu tentang kirap pemilu dan pemutahiran data pemilih. Mungkin untuk Iya. mengawali jumpa kita, silakan ini untuk menjelaskan sedikit saja ya, tapi sedikit saja nih Bang Abdul ya, jangan terlalu banyak terlebih dahulu. Siap. Oke, tentang tema kita untuk edisi siang hari ini, silakan. Sahabat pendengar RKU, terkait kirap pemilu, memang secara nasional dilaksanakan kegiatan yang serentak di 11 titik di Indonesia. Pelaksanaan kirap pemilu ini adalah salah satu upaya KPU secara kelembagaan menyampaikan informasi terkait peserta pemilu, tahapan dan bagaimana proses pemilu nanti dilaksanakan. Dan hari ini juga kami ingin mengajak masyarakat terutama di seluruh pelosok di Kabupaten Kayong Utara di 43 desa, ayo kita menyambut dan mensukseskan proses yang sedang kami dan kawan-kawan penyelenggara pemilu lainnya melaksanakan, yakni pemutahiran data pemilih melalui pencocokan dan penelitian data pemilih di seluruh Kayong Utara. Itu Mbak Emi. Bro, tadi kan saya juga sudah menginformasikan ya buat para pendengar yang ingin bergabung, tentunya juga yang ingin menanyakan tentang terkait pemilu yang akan dilaksanakan di tahun 2024 nanti ya Bang Abdul ya. Jadi yang pastinya buat para pendengar semua jangan malu-malu untuk bertanya. Jadi silakan tanyakan saja, tentunya yang mungkin selama ini ada keraguan di dalam diri Anda atau bagaimana caranya kalau misalnya Anda belum terdata ya saat ini, bagaimana supaya nanti ke depannya ya pada saat pemilihan Anda sudah bisa memberikan hak pilih Anda. Baik, di 082149943822. Baik, kita lanjut lagi di Bang Abdul, silakan. Pendengar RKU di mana berada, sejatinya kirap pemilu ini dimulai pertanggal 14 Februari yang lalu, di mana seluruh Indonesia di 11 titik di seluruh Indonesia melaksanakan launching hari pertama pelaksanaan kirap pemilu. Kirap pemilu ini dilaksanakan tepat pada 1 tahun jelang pemungutan suara di 14 Februari 2024. Kirap pemilu ini dimaksudkan untuk sebagai salah satu upaya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU yang ditujukan ke seluruh lapisan masyarakat, baik peserta dan juga masyarakat itu sendiri. Di sana kami secara simbolik melepas rombongan arak-arakan untuk di salah satu titik berada di Kalimantan Barat, posisinya di mana akan melintas ke beberapa kabupaten kota di Kalimantan Barat. Rombongan dari KPU yang membawa pertama bendera partai politik peserta pemilu itu akan diarak ke seluruh kecamatan di masing-masing kabupaten kota yang dilintasi kendaraan ini. Dan di kendaraan ini juga disiapkan satu pengeras suara yang difungsikan untuk menyampaikan informasi-informasi kepemiluan, mulai dari bagaimana proses menjadi pemilih yang baik, bagaimana nanti harus datang ke pemilih, dan informasi-informasi tentang kepemiluan. Jadi jangan sampai nanti pada saat pemilu yang akan dilaksanakan di tahun depan, tepatnya di tahun 2024 nanti, ini mereka ada alasan untuk tidak memilih, kemudian juga dengan alasan kesibukan lah atau lupa yang lainnya ya Bang Abdul ya. Jadi mulai dari sejak ini tentunya kita harus bisa atau mengapa pemilu itu sangat penting, kemudian kenapa kita harus bisa memberikan hak suara kita ya Mbak Abdul ya. Jadi dengan sosialisasi ya atau dengan adanya acara dialog interaktif yang dilaksanakan di Radio Kayong Utara bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, tentunya ini banyak sekali manfaatnya yang kita dapatkan, terutamanya untuk masyarakat Kabupaten Kayong Utara dan sekitarnya. Baik Bang Abdul, kita lanjut kembali. Isi kirap itu dimana salah satu yang menjadi ikon atau mungkin yang terlihat adalah dimana di sebuah mobil dengan bak terbuka kami menyiapkan sebanyak 18 tiang, semua berisi terpasang bendera-bendera partai politik peserta pemilu di 2024. Tidak sadar Mbak Emi, kalau dihitung mundur sudah sisa 355 hari lagi. 355 hari. Kalau sekarang pukul 2 ya. Kalau dihitung berarti masih 355 hari, sekitar jamnya 17 jam lagi. 17 jam ya, lagi nanti kita akan melaksanakan pemilu. Insya Allah mudah-mudahan kita tidak berapa panjang, kita ketemu dengan pemilu di mana kita akan ya harus
masif dan kami memiliki kewajiban untuk mengenalkan ke masyarakat bahwa ada 18 partai politik 18 partai politik di mana partai politik ini sudah dilakukan pengundian nomor urut. Coba kita mulai di segmen kedua ini, kita mengenal nih nomor urut 1 partai apa. Pertama, Mbak Imi, nomor urut 1 itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Nomor 1 adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Ini adalah partai lama yang di 2024 juga ikut di peserta pemilu. Kemudian di nomor urut 2 ada Partai Gerakan Indonesia Raya atau biasa disebut dengan Partai Gerindra. Nomor urut 2. Ini sama, partai lama juga, Mbak Emi. Kemudian ada partai nomor urut 3, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nomor urut 3 atau biasa disebut dengan PDIP, lebih akrab gitu. Kemudian nomor urut 4 masih dengan warna khas partai-partai lama dengan warna kuning adalah Partai nomor urut 4 Golongan Karya. Bisa dulu Partai Golkar biasanya Golongan Karya. Kelima adalah Partai Nasdem. Itu nomor 5. Kemudian partai baru Mbak Emin di nomor urut 6 adalah Partai Buruh. Partai Buruh adalah partai baru. Kemudian di nomor urut 7 ada Partai Gelombang Rakyat Indonesia, biasa disingkat dengan Gelora, nomor urut 7. Kemudian di nomor urut 8 ada satu lagi partai lama, ini Partai Keadilan Sejahtera, nomor urut 8. Untuk nomor urut 9 ada partai baru. Ada partai baru, ini baru menjadi peserta pemilu di 2024 ini adalah Partai Kebangkitan Nusantara atau biasa mereka mengenalkan diri sebagai PKN. Nah ini. Kemudian ini nomor urut 10, ini partai di 2019 namun tidak lolos di Parliament Threshold adalah Partai Hati Nurani Rakyat, nomor urut 10. Ini termasuk partai 2019. Di nomor urut 11 ada Partai Garda Perubahan Indonesia atau biasa Partai Garuda, nomor 11. Ini adalah partai juga yang ikut di Pesta Demokrasi 2019 yang lalu. Di nomor 12 ini ada partai lama juga, dan ini Partai Amanat Nasional, biasa disingkat dengan PAN di nomor 12. Di nomor 13 ada satu partai lama juga, Partai Bulan Bintang, nomor 13. Disusul nomor urut 14 ada Partai Demokrat, nomor urut 14. Disusul partai nomor 15, ini juga partai lama, yakni Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Dan kemudian untuk partai di nomor 16 juga partai lama, yakni Partai Perindo, nomor 16. Kemudian di partai nomor urut 17, yakni Partai Persatuan Pembangunan atau dulu biasa P3. Di nomor urut 18, 19, 20, 21, 22, 23 ada partai lokal Aceh. Nanti kita jelaskan Mbak Emi. Sehingga setelah nomor urut 17 langsung akan lompat nomor urut 24, yakni Partai Umat. Nah, Partai Umat ini kemarin saat diseleksi awal tidak lolos, kemudian dilakukan verifikasi ulang sehingga saat pengocokan dikocok di terakhir, sehingga nomor terakhir setelah Partai Aceh ada 24 akan dimasukkan untuk Partai Umat, sehingga partai nomor urut 24 adalah Partai Umat. Sejatinya nomor 17, 18, nomor 18, 19, 20, 21, 22, 23 adalah partai lokal Aceh. Dan ini sama, seluruh Indonesia partainya adalah 18 partai nasional. Dan untuk Aceh ada 6 partai lokal, tapi partai lokal Aceh tidak ada di wilayah lain selain Aceh. Jadi hanya berlaku untuk di wilayah Aceh saja Mbak pada saat pemilu di tahun 2024 nanti. Tetap partai nasional tadi itu yang nomor 1 sampai 17 dan 24 di Aceh juga ada. Sama. Namun yang di Aceh aja, partai yang 6 partai yang ada di Aceh tidak ada di luar Aceh. Di Sumatera pun tidak ada. Hanya itu Aceh. Ini adalah spesifik perbedaan untuk wilayah partai lokal Aceh.
Masyarakat kalau misalnya pada saat nanti kirap yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kayong Utara, kalau misalnya kita melihat nih ya Bang Abdul ya, bisa bertanya langsung ya. Iya. Ya, tentunya. Jadi nanti kirap tersebut dilaksanakan tepat pada bulan April. Ya, pada tanggal 17 ya. sampai 24. Dari tanggal 17 hingga 24 April 2023. Jadi ini dilakukan di beberapa titik khususnya untuk di Kabupaten Kayong Utara. Jadi bukan hanya misalnya di Kecamatan Sukadana saja, tapi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Dan nanti Mbak Emi, kami sebagai salah satu penarik, ada mungkin kalau hadiah bukan lah, ibaratnya bikisan cantik lah untuk bagi masyarakat yang aktif. Jadi kami tidak hanya cuap-cuap yang tidak berharap respon, masyarakat yang aktif akan ada bingkisan cantik dari kami. Apa itu? Ayo nanti jangan ragu untuk dekat, bertanya dan diskusi atau bahkan memberikan solusi, karena penyelenggara pemilu bukanlah hal yang sempurna, akan perlu banyak masukan informasi. Sampaikan saja, di mana di situ akan menjadi ajang informasi dua arah, baik dari penyelenggara dan juga dari masyarakat sendiri, Mbak Emi. Insya Allah nanti untuk di Kalimantan Barat, kirap ini juga akan bernyambung ke beberapa provinsi di Pulau Kalimantan, di mana kami nanti setelah dari Kayong nanti akan serah terima ke teman-teman KPU Ketapang, dan KPU Ketapang setelah 7 hari akan mendistribusikan ke Kalimantan Tengah. Kami akan serah terima di perbatasan Kalteng di Lamandau, insya Allah serah terima kirap. Jadi kirap ini kenapa tidak kok harus lintas provinsi? Ini salah satu upaya bahwa semua bagian memiliki satu kesatuan, tidak dipisahkan antar provinsi, tidak dipisahkan antar kabupaten, temanya sama, informasinya sama, sehingga masyarakat tidak lagi ragu. Mungkin lebih dekat memang daerah lokal yang memiliki kearifan lokal, mereka yang mensosialisasikan, tapi bagiannya, poin-poinnya sama. Jadi kawan teman-teman yang di Lamandau, Kalimantan Tengah, kami akan menerima informasi yang sama yang diterima oleh teman-teman masyarakat di Kayong Utara, di Ketapang, di Kota Pontianak, Sekado, dan kabupaten lain. Sama, jadi hak yang sama kami berikan. Mungkin teman-teman peserta pilu juga ingin ikut, ayo, apa yang bisa ingin disampaikan bersama-sama tanpa harus kampanye single, yang ingin disampaikan, ayo kita mengajak masyarakat hadir. Nanti insya Allah di Sukadana ada beberapa lokasi, mulai Tugu Durian, pantai, akan jadikan lokasi. Kalau di Melano di Bundaran Tugu, wilayah pasar, akan kami jangkau, di mana beberapa teman nanti akan melakukan survei mana-mana yang bisa kita lakukan lebih masif, mana yang cukup kita lintasin saja sehingga lebih efektif nih Mbak.